Itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, prinsip luber jurdil selalu digaungkan setiap penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan. Namun terbukti tidak mudah untuk mewujudkan pemilu yang bebas manipulasi. Banyak pakar mengatakan pelanggaran dan kecurangan selalu berulang setiap pemilu diselenggarakan. Legitimasi pemilu tengah hangat diperbincangkan di tengah kondisi pemilu 2024 yang diwarnai berbagai dugaan kecurangan yang sistematis. Lalu bagaimana dampaknya terhadap hasil pemilu 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara muda Timnas Amin, Billy David Nero Tumilena, dan mantan hakim MK, Prof. Marwarar Siahaan. Selamat pagi Mas Billy, selamat pagi Prof. Maru. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi Prof. Ya, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kalau saya tadi boleh pinjam pernyataan dari Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Wijayanto, yang menyatakan bahwa meyakini betul ada indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Mas Billy, apa indikasi yang meyakinkan hal tersebut atau statement tersebut? Baik. Timnas Amin secara intensif pasca pemilu mulai dari tanggal 14 sampai hari ini tentu melakukan proses pengawasan yang intens, baik itu tim hukum terhadap laporan-laporan atau indikasi pelanggaran. Juga kita meyakini betul bahwa IT forensik itu perlu dilakukan, termasuk apa yang disampaikan dari pernyataan Pak Bambang Wijayanto tadi. Dan sebenarnya kan secara mitigasi dari Timnas Amin sudah pernah bersurat bahkan 2 kali untuk menguji secara IT forensik bagaimana kinerja Sirekap. Kan akhir-akhir ini polemik muncul dari bagaimana data yang tidak terkonversi baik ataupun data yang simpang siur ketika sudah di-upload di Sirekap. Dan juga kalau kita mengikuti segala macam pergunjingan di akhir-akhir ini, tentu yang pertama misalkan bagaimana server dari Sirekap diduga ada di luar negeri. Kemudian yang kedua juga kita melihat banyak sekali potongan-potongan gambar atau video yang tersebar di sosial media tentang ada upaya penggelembungan suara untuk pasangan 02. Dan itu kan sedang kita kumpulkan dan kita mengumpulkan semuanya dalam bentuk C1 yang nantinya akan menjadi dokumen yang valid dan sah di setiap TPS. Dan sebanyak mungkin nanti kita telusuri. KPU kemarin sudah menyatakan ada 2.300 sekian suara yang tidak terkonversi dengan baik di Sirekap. Tapi kami menduga jumlahnya lebih banyak dari itu. Dan kalau kita kalkulasikan dengan jumlah suara di setiap TPS, misalkan selisihnya 100 orang ataupun 100 sampai 200 suara, tentu kan ini akan mempengaruhi persentase secara signifikan. Dan tentu kita juga terus mendorong bahwa hasil yang akan diakui secara konstitusi adalah hasil yang akan kita lihat dalam real count KPU. Kemarin juga muncul polemik bahwa dalam waktu setengah jam suara paslon 01, suara paslon Amin itu turun secara signifikan dari 13 juta kemudian tiba-tiba turun jadi 9 juta. KPU sudah menyatakan statement melalui Pak Ida Maulik bahwa itu ada kesalahan input di salah satu TPS di Lampung. Tentu kan hal ini tidak akan menimbulkan polemik yang baru jika ada langkah preventif yang serius dari KPU. Dan kita belum lihat keseriusan KPU dalam menangani ini. Dan pernyataan maaf pun tidak kemudian mengesampingkan segala indikasi pelanggaran atau segala indikasi kecurangan yang kita lihat akhir-akhir ini. Baik, Mas Billy, berbicara soal tadi ada klarifikasi yang sudah disampaikan KPU, ada sekitar 2.325 TPS yang sistem Sirekapnya ini kemudian tidak sesuai begitu. Dan dikatakan, ditegaskan lagi oleh Bambang Wijayanto bahwa penggelembungan suara ini bahkan terjadi di 36 provinsi. Seperti apa temuan spesifiknya, Mas?
kan penggelembungan seperti ini tentu tidak bisa kita keluarkan statement secara terburu-buru dan tanpa ada bukti. Dari Timnas Amin sendiri juga terus mengumpulkan semua suara C1 dan kita lihat sekali kan kalau banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa penggelembungan suara ini dilakukan secara TSM yang terstruktur, sistematis dan masif. Dan ketika sebarannya sudah merata ke 36 provinsi dan kita lihat datanya yang kita kumpulkan sekarang kan tentu markup-nya itu sangat signifikan sekali, Mas, misalkan, dan itu tentu banyak yang nggak logis, misalkan melebihi data DPT setiap TPS, dan tentu itu yang sedang kita kumpulkan secara bertahap, karena tidak bisa kemudian angka 2.325 dari angka yang justru masuk di rekan KPU masih sekitar 60% bisa mengklaim secara keseluruhan. Tentu kan kita patut juga bahwa 2.325 ini angkanya terus berkembang, dan tinggal kita kalkulasi secara matematis saja. Konversi angka yang salah kemudian mempengaruhi persentase capaian real count KPU. Baik, saya mau ke Prof. Maru. Prof. Maru, ketika tadi Mas Billy menyinggung soal adanya indikasi kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis dan juga masif. Bagaimana kemudian para penggugat nantinya di Mahkamah Konstitusi bisa memberikan bukti-bukti terkait dengan indikasi kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis ini, Prof. Maru? Ya, terima kasih nih Mas Jason ya, Mas Willy. Kalau kita mengatakan bahwa ada pelanggaran TSM atau terstruktur, sistematis dan masif itu sebagai dalil di MK, tentu saja seperti tadi Pak Prof. Maru masih tersambung bersama kami? Prof. Maru? Baik. Ya, kami mohon maaf pemirsa ada sedikit kendala komunikasi yang terjadi, tapi saya mau melanjutkan lagi perbincangan ke Mas Billy sembari kita menunggu sistem komunikasi kami dengan Prof. Maru membaik. Mas Billy, selain soal tadi ditemukan dikatakan ada 2.300 sekian begitu yang tidak sesuai sirekapnya, Timnas Amin juga mengatakan ada menemukan algoritma yang ditemukan oleh tim IT terkait dengan sirekap ini. Maksudnya seperti apa? Algoritmanya seperti apa, Mas Billy? Temuan kami sampai hari ini seperti kemarin juga disampaikan oleh Pak Bambang bahwa yang pertama algoritma itu diset untuk satu kemenangan 50%. Jadi data apapun yang kita input itu sudah ada sistem yang bisa membuat algoritmanya tersebut hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita lihat persentasenya, terutama persentase 02 yang selalu di atas 50%. Kemudian kita melihat juga temuan yang lain, misalkan untuk melakukan sunting, melakukan edit di 1 dan 3 bisa, ternyata di 02 nggak bisa. Dan tentu itu yang terus kita perdalam, dan kita juga ingin mendorong semua orang yang punya kepedulian terhadap demokrasi kita melakukan hal yang sama. Baik itu di paslon 03, 02 pun juga kita persilakan, dan tentu koalisi masyarakat sipil, akademisi kita juga perlu lihat ya bagaimana mereka melihat fenomena yang seperti ini. Baik, Mas Billy, selain kemudian dari sisi sirekap yang banyak anggapan sirekap ini bukannya merekap tapi memarkup, nah apalagi kemudian laporan-laporan yang sudah sampai ke Timnas Amin sejauh ini, tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Billy, sembari kita juga nanti memperbaiki komunikasi kami dengan Prof. Maru usai jeda. Tetaplah pemirsa bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.